Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Melisis Kahrianti dengan NIM 241290059 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tsunami dengan mata kuliah Dasar-Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Zurianti MPD dan Ibu Afriza Media MPD. Sebelumnya, mari kita saksikan video animasi tentang terjadinya tsunami. Nah, itu tadi video animasi mengenai terjadinya tsunami. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tsunami? Jadi, tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang sangat besar dan berpotensi merusak yang biasanya disebabkan oleh pergerakan tanah di bawah laut, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsoran di bawah laut. Gelombang tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai ratusan kilometer per jam di lautan dalam, dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah ketika mencapai pantai. Perbedaan antara tsunami dan gelombang biasa terletak pada panjang gelombang dan energi yang dikandung. Tsunami memiliki panjang gelombang yang jauh lebih panjang dan menyimpan lebih banyak energi. Lalu, apa sih yang menyebabkan tsunami itu dapat terjadi? Jadi, tsunami dapat terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama, terjadinya gempa bumi di dasar laut. Yang terjadi di bawah laut merupakan penyebab paling umum terjadinya tsunami. Gempa ini terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik seperti pergeseran atau tubrukan lempeng. Lalu yang kedua, ada tanah longsor yang terjadi di dasar laut. Tsunami yang disebabkan oleh tanah longsor di dasar laut jarang terjadi. Yang ketiga, yaitu terjadinya letusan gunung api. Letusan gunung api yang sangat eksplosif dapat memicu tsunami. Hal ini terjadi karena perpindahan air secara tiba-tiba akibat ledakan atau reruntuhan material vulkanik ke laut. Yang keempat, yaitu jatuhnya meteor. Tsunami yang disebabkan oleh jatuhnya meteor di laut jarang terjadi. Lalu yang kelima, runtuhnya kaldera atau kawah di atas gunung berapi atau submarine failure atau longsor di bawah laut yang merupakan salah satu proses yang dapat menyebabkan tsunami. Lalu yang keenam ada lava yang masuk ke laut karena magma yang terkandung dalam gunung berapi naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Sebelum terjadinya tsunami, biasanya muncul tanda-tanda seperti air laut yang surut secara mendadak, lalu suara gemuruh yang keras dari lautan mirip dengan kereta api atau pesawat terbang. Yang ketiga yaitu munculnya gelombang kecil beberapa menit sebelum gelombang besar datang. Lalu perubahan perilaku dari hewan seperti burung yang berterbangan menjauh. Lalu yang kelima, gerakan angin yang tidak biasa. Lalu yang keenam yaitu tekanan udara atau cuaca yang ekstrim. Ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk dari tsunami. Yang pertama yaitu dalam desain bangunan, yaitu melakukan pembangunan gedung-gedung yang tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan pengaturan tata ruang yang memperhatikan zona rawan bencana yang dapat mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Yang kedua yaitu pembangunan struktur evakuasi. Kita bisa mencari tahu jalur-jalur evakuasi dan tempat aman, serta latihan evakuasi di berbagai kondisi. Yang ketiga yaitu pembatasan pembangunan baru. Yang keempat, pemetaan kawasan rawan tsunami. Yang kelima yaitu pembuatan green belt.
Green belt atau sabuk hijau pada tsunami adalah gugusan tanaman yang ditanam sepanjang pantai untuk mengurangi energi dari tsunami. Yang keenam yaitu pembangunan pemecah gelombang. Pemecah gelombang atau breakwater merupakan struktur pembangunan yang dibuat di tepi pantai untuk melindungi daerah pantai dari ancaman gelombang dan erosi. Pemecah gelombang biasanya dibangun di pantai yang digunakan sebagai pelabuhan. Dengan adanya pemecah gelombang, material atau sedimen tidak masuk ke dalam kolam labuh. Lalu yang ketujuh, pembangunan hutan pengendali tsunami. Kita bisa menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Selanjutnya, ada dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tsunami. Yang pertama, adanya korban jiwa. Tsunami yang dapat menyebabkan korban jiwa akibat terbawa arus yang menuju ke daratan atau kembali ke laut. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Tsunami dapat merusak terumbu karang dan lamun serta merusak fisik di sekitar pantai. Yang ketiga yaitu kerusakan infrastruktur. Tsunami dapat merusak kapal, kendaraan, dan bangunan. Yang keempat yaitu kerusakan lahan pertanian dan perkebunan. Aliran dari air tsunami dapat mengikis topsoil lahan pertanian dan perkebunan. Yang kelima yaitu dampak dari ekonomi. Tsunami dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang dapat memicu terjadinya inflasi. Yang keenam yaitu adanya trauma psikologis. Tsunami dapat menyebabkan trauma psikologis. Yang ketujuh yaitu adanya radiasi. Tsunami dapat menyebabkan radiasi seperti yang terjadi pada tsunami di Jepang pada Maret 2011. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya tsunami adalah gelombang laut raksasa yang sangat berbahaya. Biasanya dipicu oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsoran bawah laut. Gelombang ini dapat bergerak sangat cepat dan menghantam daratan dengan kekuatan dahsyat, menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa. Ciri khas dari tsunami adalah gelombang pertama mungkin bukan yang terbesar dan surut yang tiba-tiba setelah gelombang pertama adalah tanda bahaya akan datangnya gelombang berikutnya yang lebih besar. Untuk mengurangi resiko, penting untuk mengetahui daerah rawan tsunami, mengikuti peringatan dini dan memiliki rencana evakuasi yang lebih baik. Sekian penjelasan mengenai tsunami. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.